Halo, jumpa lagi dengan gue, Idam Petani. Kali ini kita akan membahas tutorial menjadi petani part 2. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat part satunya, ada di link deskripsi di bawah ya, atau di atas ini, di atas video ini. Nah, kemarin kita sudah membahas tuntas mengenai part 1, yaitu tentang lahan, baik lahan pribadi atau lahan yang sifatnya sewa menyewa gitu ya. Lalu di tahap kedua ini adalah tahap perencanaan dan penanaman. Gue coba sederhanakan ya, dengan mengambil contoh pada diri gue sendiri. Musim kemarin itu gue menanam di lahan seluas 5.000 meter, dan akhirnya deal untuk sewa lahan tersebut selama 1 tahun. Harganya itu 8 juta rupiah. Dan sudah ditandatangani bersama dan diukur bersama. Sehingga untuk kedepannya ada potensi konflik, kita bisa menyertai surat-surat yang tadi kita telah sepakati dengan tuan tanah. Nah, ini menariknya pertanian, karena gue sudah dapat banyak data dari musim-musim sebelumnya. Akhirnya gue mencoba untuk mengelompokkan uang berdasarkan kebutuhannya, terutama untuk masalah perencanaan serta penanaman. Yang pertama adalah biaya investasi. Nah, kenapa investasi? Karena ini adalah uang yang harus dikeluarkan di awal serta memiliki umur investasi. Yang pertama adalah sewa tanah. Nah, jangan lupa guys, tadi kan sudah gue bilang 8 juta. Nah, 8 juta ini bisa dibagi untuk 4 musim, karena 1 tahun untuk kasusnya tanaman hortikultura itu selama 1 tahun bisa 4 kali tanam. Jadi istilahnya nanti masalah keuangan itu bisa dibagi oleh teman-teman sendiri. Yang paling pasti adalah masalah sewa tanahnya itu tadi gue bilang 8 juta, dan tentunya di tempat lain itu bakal berbeda-beda ya guys. Nah, selanjutnya yang kedua adalah olah tanah. Ini penting banget, dan di sini adalah uang yang paling besar dikeluarkan di awal. Untuk 5.000 meter persegi itu perlu merogoh kocek kurang lebih 30 juta. Untuk apa saja? Yang pertama untuk mengolah tanah, pembuatan bedengan, pupuk dasar, lalu ada juga untuk pembelian yang namanya ajir, karena mostly di Bogor ini tanamannya merambat. Jadi kita perlu menyiapkan fasilitas untuk tanaman itu bisa naik ke atas gitu. Nanti akan kita sertakan di video ya. Lalu yang ketiga itu ada biaya untuk pembuatan sumur. Biaya untuk pembuatan sumur itu kitanya kurang lebih 3 juta untuk menampung kurang lebih 2.500 liter air. Nah, lalu yang keempat ada alat semprot. Itu kegunaannya untuk nanti kita menyemprot pestisida dan pupuk. Itu penting banget dicatat. Jadi tadi kita review lagi, untuk sewa tanah 8 juta, untuk olah tanah 30 juta, biaya sumur 3 juta, dan alat semprot 1 juta. Jadi totalnya itu kurang lebih ada 42 juta. Dan tentunya di lokasi yang berbeda-beda tentunya bakal keluar uang juga yang berbeda-beda. Namun ini rata-rata di Bogor itu mengeluarkan investasi di awal sebesar sekian, 42 juta. Nah, itu baru investasi untuk menyiapkan tanaman bisa hidup di mana istilahnya gitu ya. Karena sama aja seperti kita kayak misalkan dulu semua ingin bekerja di suatu tempat, kalian perlu kos-kosan yang proper gitu ya, agar mandinya enak apa segala macam ya, tentunya perlu kos-kosan yang agak mahal misalnya supaya kalian bisa betah di sana. Nah, begitupun tanaman. Dalam rangka investasi ini, itu kita menyiapkan rumahnya tanaman, sehingga perlu merogoh kocek yang agak besar. Untuk satuan 5.000 meter persegi itu dibutuhkan tadi 42 juta. Nah, selanjutnya setelah investasi besar-besaran di awal, itu kita ada biaya penanaman. Bisa dibagi menjadi fixed cost atau variable cost. Nah, biaya penanaman ini meliputi seluruh kebutuhan yang diperlukan selama 1 musim tanam.
Gua ambil contoh di kawasan Bogor untuk penanaman hortikultura atau sayur, biasanya 1 tahun itu bisa untuk 4 kali tanam. Lalu apa saja yang ditanam di Bogor? Rata-rata itu tanaman merambat karena mikroklimatnya mengatakan seperti itu. Meskipun kita bisa juga untuk menanam cabai atau menanam tanaman-tanaman yang lain gitu ya, tapi jauh lebih cocok untuk tanaman merambat. Nah, siklusnya seperti ini. Penanaman pertama itu menanam timun, yang kedua paria, ketiga kacang panjang, dan yang keempat bisa timun kembali. Namun ini sangat bisa disesuaikan dengan tanaman lain. Nah, kenapa nanamnya itu nggak full 1 tahun itu timun semua? Ini berhubungan sama siklus hama dan penyakit. Kalau nanamnya itu terus, itu memungkinkan untuk potensi penyakit bisa menyebar jauh lebih cepat. Karena tanaman horti ini agak rewel memang gitu. Jadi setiap musimnya itu harus kita rotasi. Nah, itu rotasi itu bahasa petani ya. Jadi setiap udah nanam timun, kita ganti dengan tanaman yang lain. Itu sebutannya rotasi tanam. Lalu selanjutnya, tanaman-tanaman tersebut itu memiliki waktu yang relatif lebih cepat untuk panen. Misalnya saja timun itu dari awal nanam hingga akhir panen itu hanya butuh waktu 1,5 bulan lah. Begitupun paria, begitupun kacang panjang. Makanya bisa disetting untuk 4 kali musim tanam selama setahun. Nah, lalu berapa sih besaran biaya yang dibutuhkan selama 1 musim tanam untuk kebutuhan beli benih misalnya, beli pupuk dan obat-obatan, lalu buat orang yang kerja. 5.000 meter itu diperlukan biaya 15 hingga 20 juta. Nah, jadi 1 tahun itu perlu mengeluarkan biaya investasi yang tadi kita sebutin sebesar 42 juta atau 45 juta, serta biaya penanaman 4 musim selama 1 tahun. Jadi tadi ya 20 juta dikali 4, 80 juta per 5.000 meter persegi. Jadi total-totalnya kalau misalkan bisa ada uang di awal gitu ya, itu bisa langsung menyiapkan 130 juta selama 1 tahun. Besar bukan? Nah, lalu return atau pemasukannya seberapa besar sih dari 4 kali musim tanam itu? Kita akan bahas di next video. Terima kasih. Salam petani.